Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Arnita Daily. Dan kali ini aku mau share ke kalian tentang berapa biaya hidup rata-rata anak perkuliahan di kota Medan. So, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar setiap kali aku upload video, kamu gak akan ketinggalan. Tetap nonton ya. Jadi biaya hidup yang aku bahas kali ini adalah biaya hidup yang terbilang relatif, artinya setiap orang itu tentunya punya biaya hidup yang berbeda atau tidak sama ya. Mungkin saja biaya hidupku berbeda dengan biaya hidup kalian, tapi kali ini aku mau bahas rata-ratanya aja, relatif biaya hidup yang diperlukan anak kuliah sebelum kuliah di kota Medan. Jadi hal yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang akomodasi. Nah, sebelum kamu memutuskan kamu mau kuliah di mana, tentunya kamu akan memikirkan 5 hal ini. Pertama yaitu akomodasi, kedua transportasi, ketiga groceries, keempat makanan kamu, kelima buku, dan juga keenam adalah biaya lain-lain. Dan yang pertama aku bahas adalah akomodasi. Akomodasi ini aku lebih bahasnya ke tempat tinggal. Nah, tentunya kita akan memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat di mana kita kuliah. Nah, ada beberapa tempat yang mungkin bisa jadi pilihan kita, yaitu pertama kita ngekos, yang kedua kita kontrak rumah bareng teman-teman kita, atau bisa juga dengan kita sendiri. Kemudian kita tinggal di rumah saudara kita apabila kamu punya family di sini. Dan keenam, kalau kamu yang tinggal di kota Medan, tentunya kamu akan tinggal di rumah kamu sendiri. Nah, untuk kos-kosan. Nah, di sini kos-kosannya itu banyak tipenya, dari tipe sederhana sampai dengan tipe yang lumayan elit. Dan rata-rata harganya adalah 250.000 per bulan sampai dengan 750.000 per bulan. Atau kalau kita hitung per tahunnya, itu rata-rata biaya kos ada di kisaran 3 juta per tahun sampai dengan 9 juta per tahun. Dan kos dengan kos sederhana itu gambarannya seperti di dalam ruangan, ada ruangan, di situ kamu dapat tempat tinggal, dapat tempat tidur, kemudian mungkin ada meja belajarnya, tapi kamu nggak dapat fasilitas toilet atau kamar mandi. Artinya kamu sharing kamar mandi dengan teman kos kamu lainnya, dan kamu juga harus sharing kitchen atau dapur dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau kamu memilih kontrakan, di sini juga kontrakan banyak versinya, tapi kebanyakan anak kuliahan kalau memilih kontrakan itu sering kongsi-kongsi atau patungan. Misalnya dalam satu kontrakan itu ada 2 atau 3 orang, atau dalam kontrakan itu ada 2 atau 3 kamar, jadi kalian bisa satu rumah itu ada 3 orang atau 2 orang, jadi itu terserah kalian. Dan kisaran harga kontrakan itu per bulan adalah 500.000 sampai dengan 1,5 juta per bulan, atau kisarannya dalam 1 tahun adalah 6 juta sampai dengan 18 juta per tahun. Nah, jadi tipe rumah kontrakan ini juga berbeda-beda ya. Intinya ya tergantung tipe rumahnya seperti apa, lokasinya di mana, dekat atau tidak dengan kampus, dan itu tergantung bagaimana pilihan kamu. Yang ketiga yaitu tinggal di rumah saudara. Nah, tentunya kalau kalian tinggal di rumah saudara, ini mungkin sangat meminimalisir biaya akomodasi tempat tinggal kalian. Nah, kalau kalian memang tinggal di kota Medan, ya kalian juga tentunya pasti punya rumah sendiri dong di Medan. Jadi tentunya kamu gak akan mengeluarkan biaya untuk Oke, hal kedua yang aku mau bahas ke kalian adalah tentang transportasi. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kamu gunakan untuk berangkat ke kampus atau kamu mau kemanapun. Ada beberapa pilihan, yaitu pertama kamu menggunakan kendaraan pribadi kamu. Jadi mungkin kamu punya kendaraan dari tempat tinggal kamu bawa ke kota Medan, ataupun kamu tinggal di Medan dan kamu punya kendaraan sendiri. Aku rasa itu sangat meminimalisir biaya. Mungkin kamu hanya membutuhkan biaya isi minyak atau bensin itu per minggu. Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk kendaraan kamu. Yang kedua adalah berjalan kaki. Nah, kalau kamu punya tempat tinggal dekat kampus kamu, mungkin kamu akan memilih untuk berjalan kaki, dan aku rasa ini adalah ide yang sangat bagus karena kamu memilih untuk berjalan kaki. Yang ketiga yaitu kamu naik
angkot. Nah, di Medan ini banyak sekali angkot dengan segala jurusan, artinya kamu mau kemanapun itu angkotnya ada. Dan rata-rata biaya angkot atau angkutan umum ini adalah 2.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Jauh dekat itu harganya ya segitulah harganya, karena aku pernah coba naik. Kalau misalnya aku dekat aku bisa bayar 2.000 rupiah. Tapi kalau seandainya itu pun jauh, kayak ini nih orang Medan nih pasti tahu, kayak dari Usuk ke Pancing kamu bisa bayar 5.000 rupiah, murah kan? Dan yang ketiga adalah kamu mau naik becak. Nah, di Medan juga banyak becaknya, jadi teman-teman nggak perlu ragu, becak di sini harganya kisaran 5.000 sampai dengan 20.000 tergantung kemana kamu mau pergi. Kalau misalnya kos kamu dekat dengan kampus kamu, ya mungkin kamu bisa punya kisaran biaya 5.000 per hari. Nah, kemudian kalau kamu mau naik ke kampus atau kemanapun dengan menggunakan transportasi online, kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi, yaitu aplikasi Grab, aplikasi Gojek, Uber, dan juga InDrive. Dan ini juga biaya transportasi per harinya ini lumayan murah juga, sesuai lah dengan budget atau kantongnya mahasiswa. Jadi kamu nggak perlu ragu kalau kamu udah mau mulai kuliah di Kota Medan, ada banyak transportasi yang bisa kamu gunakan. Jadi, hal ketiga yang aku mau bahas ke kalian adalah groceries atau barang-barang yang akan kalian beli selama sebulan. Jadi bisa jadi itu adalah keperluan pribadi kalian ataupun itu termasuk dalam golongan jajan kalian. Dan di sini aku lebih mau bahas tentang keperluan pribadi, mungkin kayak sabun ataupun sampo, odol gigi, ataupun barang-barang yang bisa kalian beli per bulan dan kalian pergunakan sebulannya, dan mungkin bisa kalian belanjakan bulan depan lagi. Jadi kalau di aku sendiri, aku kasih range harganya itu 300.000 sudah termasuk jajan. Jadi kalau kalian memang tidak terlalu royal, mungkin budget 300.000 ini sudah sangat memanage, maksudnya sudah sangat menghemat kantong kalian. Jadi hal keempat yang aku mau bahas ke kalian adalah makanan. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kalian mau masak sendiri atau kalian mau catering, atau kalian juga mau makan terbang di luar, itu terserah kalian. Tapi aku lebih prefer buat kalian itu masak sendiri karena biayanya jauh lebih murah daripada kalian harus catering ataupun kalian mau makan di luar atau makan terbang di luar. Jadi kalau masak sendiri itu biayanya sangat jauh lebih murah karena kalian bisa tahu beberapa hal kebutuhan makanan yang memang kalian benar-benar butuhkan. Tapi bagi kalian yang mau catering makanan, aku bisa beritahu kalian range harga catering yang ada di sekitaran kampus itu di Kota Medan, yaitu sekitar 350.000 sampai dengan 1,5 juta per bulan, dan itu tergantung pilihan makanan yang mau kalian makan. Dan ini biasanya ada yang kalian bisa pilih itu ada yang 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Jadi kalau misalnya itu ada di kisaran makanan di kisaran 350.000 per bulan, nah itu adalah makanan yang mungkin makanan sederhana tapi sudah pasti tentunya dengan beberapa pilihan menu. Tapi kalau kalian mau catering dengan harga 1,5 juta per bulan, ini biasanya untuk khusus makanan sehat atau healthy food yang suka diet atau suka makanan yang kalorinya dihitung, dan itu harga kisarannya itu sekitar 1,5 juta per bulan atau bisa juga lebih. Hal kelima yang mau aku sampaikan ke kalian adalah buku. Nah, tentunya sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang melaksanakan perkuliahan, tentunya kalian pasti punya tapi kalian butuh buku. Nah, di sini aku bisa kasih saran ke kalian. Kalau kalian mau butuh buku, mungkin pertama kalian boleh pinjam buku itu kepada senior kalian, atau kalian bisa pinjam buku di perpustakaan kalian. Tapi kalau memang kalian nggak atau di perpustakaan atau kakak-kakak senior kalian nggak punya, tapi pada umumnya punya sih, kalian bisa beli buku by ebook. Nanti itu mungkin juga bisa tersedia, ataupun mungkin teman-teman kan punya link e-booknya, atau kalian punya pilihan lain, kalian beli buku bekas. Nah, di sini aku sangat rekomendasikan sekali buat kalian
buku bekas. Di Kota Medan itu ada daerah atau ada tempat di mana banyak toko-toko menjual buku-buku bekas. Nah, kalau nggak salah itu tempatnya di dekat Lapangan Merdeka Kota Medan, atau tepatnya di depan stasiun kereta api. Dan di situ tuh banyak sekali yang jual buku-buku, dan buku-bukunya itu adalah buku-buku yang memang rata-rata kita nggak bisa dapat dari perpustakaan, dan itu dijual dengan harga yang lumayan dan menurut aku terjangkau oleh kantong mahasiswa. Nah, hal yang keenam yang aku mau sharingkan ke kalian adalah biaya tambahan lain-lain. Misalnya di sini, biaya tambahan atau lain-lain ini mencangkup lifestyle kalian, beauty, atau kalian pengen perawatan, atau kalian pengen mau belanja pakaian kalian dan sebagainya. Tapi pada umumnya itu tuh aku pikir adalah kembali kepada budget kalian masing-masing. Mengapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kan kebutuhan masing-masing pribadi kita itu kan berbeda-beda, tidak selamanya sama. Jadi itu tentu kembali kepada kalian. Tapi aku di sini cuma ingatkan bahwa kalau di Kota Medan ada banyak tempat-tempat kalian bisa beli baju atau beli kebutuhan seperti celana, baju perkuliahan kalian tuh banyak tempat-tempat yang murah. Mulai dari tempat jual baju-baju Monja, itu banyak sekali tempatnya. Kalian bisa jumpai itu di Pajak Melati, kalian bisa jumpai itu di Pajak Sambu, di Pajus juga ada. Dan atau kalian mau beli baju-baju baru dengan brand bagus juga banyak, kalian juga bisa beli di Pajak Usu, atau kalian boleh belanjanya di mall. Itu kembali kepada kalian, itu sesuai dengan budget dan keperluan kalian masing-masing. Jadi kalau kita totalkan, rata-rata anak-anak kuliah di Kota Medan punya biaya hidup bulanan kurang lebih 1 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah. Dan ini adalah biaya rata-rata yang bisa aku sharingkan ke kalian. Bisa jadi biaya kehidupan kamu ada di bawah 1 juta rupiah kalau memang kamu benar-benar menghemat, atau bisa jadi kamu juga punya biaya hidup lebih dari 3 juta rupiah. Itu kembali dari lifestyle kamu. Jadi demikian dulu informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat, dan aku mau ingatkan bahwa ini adalah biaya relatif, di mana setiap orangnya itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang itu punya biaya hidup yang sama setiap bulannya. Itu tergantung bagaimana lifestyle kamu dan juga perilaku konsumtif kamu. Jadi di sini aku cuma sharing rata-ratanya aja, dan kamu juga bisa pikirkan sebelum kamu mau memilih tempat perkuliahan di mana. Kamu bisa memilah dan memilih biaya-biaya yang kamu butuhkan, itu tergantung kamu. Dan bisa jadi biaya kehidupan kamu itu lebih tinggi dari yang aku sharingkan, atau bisa jadi lebih murah dari yang aku sharingkan. Di sini aku cuma ngambil nilai rata-ratanya aja. Oke, thank you for watching, dan see you on the next